Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan sesuatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya, demi masa depan yang lebih gemilang begitu bro, sukses buat Anda. Langsung saja kita bahas mengenai HTI yang belum Caimin dan mengenai soal Perpu tentunya ini adalah hasilnya. Ya, Pentulan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mendatangi Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta. Menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, tujuannya menemui Muhaimin adalah untuk meminta dukungan PKB di dalam menolak Perpu ya nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Ismail mengharapkan Muhaimin mendukung upaya HTI menggugat Perpu ke MK. Tentu saja kalau dari HTI, Pak Muhaimin akan kedudukannya sebagai ketum PKB mendorong usaha kami di MK untuk melakukan uji materi sampai pada hasil yang optimum untuk membatalkan itu, katanya. Ya, namun Muhaimin yang ditemui usai pertemuan mengatakan partainya tidak mungkin menolak kebijakan pemerintah, termasuk hal Perpu ya Ormas, sebab PKB juga menjadi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini. Saya menyampaikan bahwa sebagai bagian dari pemerintah tentu sangat sulit untuk menolak Perpu, ujarnya usai pertemuan. Ya, meski demikian, politikus yang akrab disapa dengan Caimin berjanji bahwa fraksi di PKB akan mengamati satu persatu pasal dan demi pasal ya. Iya, dalam Perpu Ormas ya, apakah ya jika ada yang terlampau ekstrim katanya maka perlu dievaluasi. Ya, tentu kami juga akan mengantisipasi konsekuensi logis dari Perpu ini terhadap demokrasi dan organisasi kita, imbuhnya begitu ya. Ya, mantan menaker ini justru mengharap semua pihak untuk merangkul ex HTI. Dia juga mewanti-wanti agar tidak ada aksi persekusi terhadap ex HTI, kan HTI bagian daripada keluarga kita, saudara-saudara kita juga. Jangan dimusuhi, terangnya begitu ya. Ya, petinggi HTI temui Muhaimin mengaku alami persekusi. Iya. Ya, pengurus pusat HTI menemui Ketum PKB Muhaimin Iskandar ya dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam di kantor DPP PKB Cikini, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017 itu. HTI mengklarifikasi tudingan yang diarahkan kepada mereka sekaligus meminta PKB untuk ikut menolak Perpu ya mengenai Ormas begitu ya. Menurut jubir HTI Ismail Yusanto, Perpu Ormas yang baru diterbitkan pemerintah tersebut berdampak terhadap 3 aspek HTI, yaitu organisasi, anggota, dan ajarannya. Organisasi sudah kena dibubarkan dan sekarang bergerak kepada orang-orangnya. Sebutlah persekusi negara terhadap anggota HTI, katanya Kamis 27 Juli 2017. Adapun terkait ajarannya yang mengusung konsep khilafah, Ismail menjelaskan bahwa hal itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Pengurus HTI dan Muhaimin, kata dia, berdiskusi banyak hal terkait ini, katanya ya. Harapan kami tentu saja Pak Muhaimin itu bisa memberikan andil yang sangat penting ketika nanti pembahasan Perpu di DPR, dan kami harap PKB tegas menolaknya, ujarnya. Ismail membantah bila organisasinya anti NKRI. Menurut dia, HTI sangat mencintai Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat. HTI bertujuan untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Hanya saja memang perspektifnya adalah ajaran Islam itu ya. Dan Muhaimin menuturkan pihaknya mendukung Perpu tersebut dan pembubaran HTI terhadap itu, supaya saya menyampaikan bahwa sebagai bagian dari pemerintah tentu sangat sulit untuk menolak Perpu, ujarnya. Ia meminta pasca pembubaran HTI, masyarakat Indonesia tidak perlu memusuhi mantan anggota HTI. Kami menyarankan kepada HTI agar mengklarifikasi terhadap HTI taat terhadap Pancasila, NKRI, dan panji-panji kenegaraan
kenegaraan kita begitu ya. Ya, di liputan 6 juga disampaikan mengenai kabar daripada Caimin yang beberkan hasil ya pertemuan PKB dengan HTI begitu ya. Oke. Dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar membeberkan hasil pertemuannya dengan perwakilan HTI. Pria yang akrab disapa Caimin itu menyebutkan ormas yang kini sudah dibubarkan pemerintah itu memang sulit mengakui Pancasila sebagai sesuatu hal yang final ya. HTI anggap Pancasila belum final. Saya bilang ngajak ayolah realistis, Pancasila ini final ya. Kedua, hal prinsip Islam yang diperjuangkan kita kultural saja ya. Akhlak baik, perilaku santun, tidak korupsi, sudah cukup Islam gitu kata Caimin di kantor DPP PKB Jakarta. Caimin mengakui bahwa pembubaran HTI memang sudah nyata, namun soal ormas ini mengadukan banyak anggotanya. Mendapat intimidasi secara tidak langsung, ia mengimbau agar sebaiknya mereka dirangkul dan tidak dimusuhi. Kami imbau sudah HTI dibubarkan, tidak usah para pengikutnya dimusuhi. Jadi kita ambil hikmahnya, jangan dimusuhi, kita rangkul, dialog, bicara dan jadi bagian dari keluarga kita, ujar dia. Terkait permintaan HTI kepada PKB agar mendukung penolakan Perpu pengganti ya Perpu ya tentang ormas nomor 2 tahun 2017, Caimin menegaskan semua harus sesuai asas demokrasi. Saya berjanji pasal per pasal dikritisi ya, agar tak ada yang anti demokrasi, kalau ada ya harus disempurnakan, ujar dia. Kedatangan perwakilan HTI dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar diinisiasi oleh MUI. Jadi ada yang mau tak saya dari HTI mau ketemu ya boleh, ada inisiatornya dari MUI, Caimin yang menadaskan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut izin ormas HTI baru-baru ini. Pemerintah melalui kajian menilai HTI sebagai ormas anti Pancasila karena akan mendirikan negara khilafah. Namun ormas ini telah membantah tudingan ini dan akan menggugat pemerintah melalui uji materi Perpu Ormas di Mahkamah Konstitusi. Umur sekarang 22 tahun. Masih dari liputan6.com itu ya. Menristek Dikti ya, pantau perkembangan kampus terkait HTI ya ini. Jadi adalah setelah dibubarkan ya HTI ya, seluruh perguruan tinggi negeri swasta, PTN dan PTS bakal dimintai perkembangan ya informasi terkait dosen pegawai begitu ya, hingga mahasiswa yang terkait Hizbus Tahrir Indonesia, dan para rektor juga diwajibkan lebih mendekat ke mahasiswa. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan permintaan perkembangan informasi itu akan disampaikan saat peringatan Hari Teknologi Nasional atau Harteknas pada 10 Agustus 2017. Saat itu akan saya tanya bagaimana perkembangan di kampus masing-masing. Terpenting adalah menjaga keutuhan NKRI, kata Nasir sebelum membuka MTQ mahasiswa tingkat nasional di Malang, Jawa Timur. Kemenristek Dikti sudah mendelegasikan ke rektor mengenai dosen, pegawai dan mahasiswa yang terlibat di HTI, termasuk mekanisme sanksi yang diberikan kepada siapa yang terlibat HTI. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan rektor seluruh Indonesia pada 26 Juli 2017. Ibarat dalam rumah tangga, rektor itu orang tua dalam rumah tangga. Anak nakal itu biasa tapi harus dibina untuk yang baik, ya harus diapresiasi, papar Nasir. Ia menambahkan pengawasan di PTN diserahkan kepada rektor masing-masing, sedangkan pengawasan pada PTS sesuai dengan statuta di bawah koordinator bidang perguruan tinggi swasta ya, Kopertis maksud saya begitu ya. Dan yang penting paling penting adalah mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Kita ada konsensus kebangsaan Indonesia bahwa ada 4 pilar kebangsaan yang harus kita jaga, ungkap Nasir.
Nah, sudah mengingatkan bahwa kepada para dosen dan pegawai bahwa dalam bahwa ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur negara sipil, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Di dalam disiplin pegawai itu dinyatakan sumpastia dan taat sepenuhnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI dan kebinekaan. Dia menegaskan sanksi diberikan kepada dosen yang terlibat HT juga tetap mengacu kepada PP 52/2010 tentang disiplin pegawai. Rektor harus benar-benar memeriksa seseorang sebelum menjatuhkan sanksi. Urutan sanksi diberikan teguran, peringatan tertulis hingga peringatan 1, 2, dan 3. Kalau itu sudah dilakukan dan mereka tetap tidak mau mengikuti aturan, ya apa boleh buat, suruh memilih tetap bekerja atau keluar. Pendekatan kami persuasif, demikian kata Pak Nasir. Ya, ini dari kabar yang mengenai dukungan ke permintaan daripada HTI yang meminta dukungan ke PKB. Ini ada videonya ya. Dan pertemuan itu ternyata memang tidak menjadikan bahwa Muhaimin akan mendukung ya. Tetapi Muhaimin mengharapkan bahwa ex HTI jangan dibubarkan. Nah, begitu ya, oke. Kita lihat coba pernyataan daripada juru bicara. Andil yang sangat penting ketika nanti pembahasan Perpu ini di DPR. Dari sisi kita, harapan kita adalah bahwa PKB dengan tegas menolak Perpu itu. Ya, DPR tentu sebagai bagian dari pemerintah kita tidak mungkin menolak Perpu. Meskipun saya berjanji pasal per pasal dari Perpu ini harus dikritisi total. Karena jangan sampai terjadi Perpu yang anti demokrasi. Oke, segera demikian bro ya mengenai kabar daripada Caimin. Kita goyang lagi bro. Ajar bray. Aduh, goyang lagi nih. HTI melobi Caimin dan pentingnya HTI temui Muhaimin mengakui alami persekusi atau kalau digojlok apa? Kalau persekusi itu apa? Jawabannya apa? Ya, segera demikian bro ya mengenai pertemuan hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.